Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Palembang ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul protein. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. 1 Darbi Lestari, 2 Nabila Agustina, 3 Pinka Lukita, dan 4 Sahana Istighfaro. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu memahami materi protein dan berpikir secara logis dan kritis dalam konteks protein. Prosedur proyek: pertama, mencari dan memahami materi mengenai protein. Kedua, amatilah peristiwa atau kejadian sehari-hari yang berhubungan dengan protein. Ketiga, rekam apa saja sumber-sumber protein yang ada di sekitar lingkungan. Materi singkat: protein atau akar kata protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Jenis protein lain berperan dalam fungsi struktural atau mekanis, seperti misalnya protein yang membentuk batang dan sendi sitoskeleton. Protein terlibat dalam sistem kekebalan atau imun sebagai antibodi, sistem kendali dalam bentuk hormon, sebagai komponen penyimpanan dalam biji, dan juga dalam transportasi hara. Sebagai salah satu sumber gizi, protein berperan sebagai sumber asam amino bagi organisme yang tidak mampu membentuk atau heterotrof. Tingkatan struktur protein: yang pertama, struktur primer; yang kedua, struktur sekunder; yang ketiga, struktur tersier; yang keempat, struktur kuartener. Macam-macam pengujian protein. Uji biuret digunakan untuk mendeteksi keberadaan ikatan amida. Biuret terdiri dari campuran CuSO4 dan NaOH. Jika suatu bahan diteteksi biuret lalu terbentuk larutan warna ungu, artinya bahan tersebut mengandung ikatan peptida atau protein. Uji Lindgren bertujuan untuk mendeteksi adanya struktur amino primer pada suatu bahan, sama seperti uji biuret. Jika positif, maka larutan sampel akan berwarna kuning. Uji sampel protein. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi adanya gugus aromatik seperti tirosin dan triptofan. Jika positif memiliki gugus aromatik, sampel akan berwarna kuning. Uji diazo-Pauli bertujuan untuk mendeteksi adanya gugus triptofan dan histidin. Jika positif, sampel akan berwarna merah diazon. Kemudian ada uji PB sulfida, di mana uji ini digunakan untuk mendeteksi adanya sulfur dalam asam amino. Contohnya asam aminosistein dan metionin. Jika positif, sampel akan membentuk endapan hitam PB sulfida. Dan yang terakhir, uji Milon. Uji ini digunakan untuk mendeteksi adanya sulfur di dalam asam amino. Sama seperti uji sebelumnya, contohnya adalah asam amino, sistein, dan metionin. Dan jika positif, sampel akan membentuk endapan. Sumber protein selanjutnya adalah kacang. Kandungan gizi kacang tanah dalam 100 gram kacang yaitu 25,8 gram protein. Protein kacang sangatlah tinggi, yakni mencapai 22-30% kalorinya. Ini yang membuat kacang menjadi sumber protein nabati yang baik untuk tubuh. Nutrisi pada kacang tanah masih dilengkapi pula dengan senyawa bioaktif nabati yang bersifat antioksidan. Kacang tanah memiliki kandungan kaya vitamin dan mineral, misalnya vitamin B7 dan B1, vitamin B3, B9, vitamin E, tembaga, niacin, dan fosfor serta magnesium. Sumber protein yang kedua adalah telur. Rata-rata sebutir telur mengandung sekitar 6-7 gram protein. Akan tetapi kandungan protein pada telur tergantung pada ukuran telur. Sementara kandungan protein dari putih dan kuning telur juga berbeda.
Sumber protein yang ketiga adalah susu. Protein adalah salah satu nutrisi yang paling banyak terkandung dalam susu. Segelas susu murni mengandung 7,9 gram protein, sedangkan susu rendah lemak mengandung 8,2 gram protein, dan susu skim mengandung hampir 8,3 protein. Jumlah ini dapat memenuhi 11 hingga 15% kebutuhan protein harian. Sumber energi yang keempat yaitu tempe. Karena dilihat dari kandungan nutrisinya, tempe memang merupakan sumber protein dan serat yang lebih baik. Dalam 100 gram tempe, terkandung 21 gram protein dan 1,4 gram serat. Ditambah lagi, serat dalam tempe juga dapat berperan sebagai prebiotik yang baik untuk kesehatan sistem pencernaan anak. Dampak kekurangan protein. Yang pertama, edema. Edema adalah kondisi tubuh yang membengkak dan menjadi indikasi terjadi kwashiorkor. Ini terjadi karena asupan albumin. Protein utama dalam darah manusia sangat sedikit. Padahal, albumin ini berperan dalam menjaga cairan dalam pembuluh darah tidak bocor ke jaringan tubuh lain. Selain kulit yang membengkak, salah satu ciri lainnya adalah perut yang tampak buncit, meski badannya tetap kurus. Yang kedua, ada patah tulang. Tak hanya otot, tulang juga terbentuk dari protein. Jika seseorang mengalami kekurangan protein, maka tulangnya juga menjadi taruhan. Risiko mengalami patah tulang menjadi semakin tinggi. Beberapa penelitian menemukan bahwa semakin tinggi asupan protein seseorang, semakin rendah kemungkinan mengalami patah tulang. Protein yang terbaik untuk mencegahnya adalah protein hewani. Dan yang ketiga yaitu masalah kuku. Dampak kekurangan protein berikutnya bisa terlihat pada bagian tubuh yang terbentuk dari protein, seperti kuku, rambut, dan juga kulit. Anak yang menderita kekurangan protein terlihat dari kulitnya yang pecah-pecah dan kemerahan. Untuk rambut, kekurangan protein menyebabkan rambut kian tipis, rontok, dan warnanya memudar. Sementara kuku juga terlihat rapuh karena tidak ada asupan protein yang memadai. Baiklah, dari materi yang sudah dipaparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa sumber protein sangat mudah kita jumpai terutama di dapur. Sebagai bahan olah makanan contohnya telur, kacang tanah, tempe, dan susu. Makanan yang tinggi proteinnya biasanya tinggi lemak, sehingga menyebabkan obesitas. Kekurangan protein dapat menyebabkan terjadinya penyakit kwashiorkor dan penyakit marasmus. Protein dapat digolongkan berdasarkan bentuk morfologisnya, kelarutan dalam air, hasil hidrolisisnya, fungsi protein, dan struktur, serta sumbernya.